Saya bisa mengatakan, Habib Muslim bisa mengatakan, demi Allah, atas nama Allah, wabi kitabillah, dengan kitab Allah, kalau seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Iya, durah Rasul, oke, durah Rasul, ya. Tapi Kiai Imaduddin itu kan punya data, ya, punya data yang menunjukkan bahwa para habaib Yaman itu bukanlah durah Rasul. Jadi silakan dibantah dengan tulisan juga, dengan kajian, ya, dengan antitesis. Dan yang terpenting adalah silakan buktikan dengan tes DNA. Ya, tes DNA. Karena DNA Rasulullah itu diciptakan oleh Allah. Itu salah satunya untuk masalah begini nih, klaim-klaim nasab dari para habaib. Oke, begitu kan? Jadi kita tidak perlu marah-marah sambil sumpah serapah, sambil mubahalah, itu tidak perlu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam saudara. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Akan terjadi demikian kalau memang keluarga kami memang keluarga dilaknat. Jangan mengatakan kami tetap cinta kepada habaib. Tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka. Kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar, dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Saya memaklumi bahwa generasi Habib yang sekarang itu tidak mesti tahu sejarah para Habib datang ke sini. Iya, mereka adalah korban dari orang tua, dan orang tuanya sampai ke para datuknya. Jadi ya wajar sih Habib sekarang itu tetap kekeh mengakui bahwa mereka itu adalah durah Rasul. Iya, jadi tidak tahu asal muasalnya. Jadi kalau mau merasa yakin dan mubahalah, ya monggo. Tapi ya, Kiai Imaduddin Utsman itu pun di dalam membuat tesis kajiannya itu berdasarkan dari banyak sumber, tidak hanya di Naqobah lokal, apalagi mengandalkan kitab-kitab nasab dari Robitul Alawiyah saja. Itu tidak. Kiai Imad itu mendapatkan kitab-kitab nasab itu di seluruh dunia. Ada lebih dari 260 kitab. Nah, di sana disimpulkan bahwa para Habib Balawi ini nasabnya terputus sebagai durah Rasulullah. Maka ya tugas dari para Habib di dalam pembelaannya, bikinlah tesis, bikinlah kajian ilmiah yang bisa mematahkan tesisnya Kiai Imad. Begitu. Jadi tidak perlu bermubahalah. Dan yang terpenting ini ya, para Habib-Habib di seluruh Indonesia, tes DNA datanya itu disodorkan ke pemerintah, ke PBNU, supaya jelas. Jadi tidak hanya klaim sepihak dari para Habib saja. Ya kita memahami kok, memaklumi kok. Habib-Habib sekarang itu hanya korban doktrin dari orang tuanya, bahwa mereka itu adalah durah Rasul. Tetapi kalau dilihat dari sejarahnya, datang ke Indonesia ini, para Habib ini tujuannya apa sih? Tidak ada durah Rasulullah atau Ahlul Bait itu membela penjajah, itu tidak ada. Yang ada ya ada hanya di Indonesia, Habib Utsman bin Yahya, ya, yang dibawa oleh segenap keluarganya yang ditugaskan di Indonesia ini, khususnya di Batavia itu untuk memecah belah anak bangsa. Karena segenap keluarganya ini tahu bahwa masyarakat Indonesia itu mudah taklid buta terhadap sesuatu ajaran agama, wabil khusus agama Islam. Begitu. Kalau sekedar mubahalah, Nur Sugi bisa. Kemarin dari Gus Ishak pun, ya, Gus Ishak pun bermubahalah. Ya, dengan mimpinya bertemu Rasulullah, iya bisa. Tetapi dalam diskusi ilmiah nasab, ya, di dalam kajian ini, masalah mimpi-mimpi itu ya hanya sebagai memperkuat keimanan saja, tetapi tidak bisa untuk mematahkan tesis dari Kiai Imad. Ya, perlu dipahami itu. Jadi tidak perlu ngegah, tidak perlu marah-marah, tidak perlu sumpah serapah, tidak perlu bermubahalah. Ya, cukup dikumpulkan masyarakat habaib, ya, lakukan tes DNA.
Ya, lakukan tes DNA, hasilnya cembreng, biar seluruh masyarakat Indonesia itu tahu siapa Habaib. DNA-nya itu DNA Rasulullah atau DNA Yahudi Askenasi. Kalau DNA Rasulullah, alhamdulillah. Kalau DNA Yahudi Askenasi, innalillah. Jadi tidak perlu sambil marah-marah, ya. Begitu dong. Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah pada cerdas. Jadi nanti hasil semua ini, adu data, tes DNA, itu nanti bisa disimpulkan bahwa yang salah siapa, yang benar siapa. Benar nggak Habib itu adalah nurul Rasul? Ada klaim sepihak. Nah, kalau semuanya sudah jelas, maka monggo Habib yang kata nurul Rasul silahkan. Mau mengklaim Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim, ya monggo. Walaupun faktanya Yaman, Tarim, Hadramaut itu menjadi negara yang rungkat sekarang. Negara yang paling rungkat. Ya, walaupun katanya negaranya para Habib ini adalah negara yang dibarokahi, negara yang banyak walinya, negara yang ya penuh dengan karomah. Tapi faktanya negaranya rungkat, dan para habaib dari Yaman itu lebih nyaman untuk makan, minum, dan tidur di Indonesia. Kurang apa coba? Tetapi ya mbok yo di Nusantara ini nggak usah banyak mulut, nggak usah banyak tingkah. Ya, sebagai tamu, sebagai pendatang, jangan terlalu banyak tingkah gitu, nggak usah rese. Ya, jangan kemudian mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku bahwa mereka itu adalah nasab yang paling mulia. Nggak boleh. Oke? Iya. Jadi ini begitu, tidak perlu pakai marah-marah, tidak perlu pakai emosi. Adu data dan tes DNA, semuanya akan selesai. Oke? Siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.